Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Masal khair, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng saya di Aventurer. Alhamdulillah, di video kali ini tentunya saya akan klarifikasi dengan video yang sebelumnya tentang TKW yang dibuang di salah satu kota di Makkah, ini di Kudai. Dan tentunya itu menjadi viral di media sosial sehingga banyak pertanyaan. Bagaimana kelanjutannya, apakah kasusnya masih selesai atau sudah tertolongi atau belum. Dan Alhamdulillah hari ini saya terhubung dengan petugas dari KJRI Jeddah, dengan Pak Ahmad Zaini, yang insya Allah akan klarifikasi tentang kasus yang dialami oleh teman kita TKW. Dan kita tanya-tanya sebenarnya siapakah dan dari mana, asal mana, dan seperti apa kejadiannya. Karena takutnya itu menjadi fitnah. Dalam video yang viral itu ada suara perempuan yang merekam bahwa dibuang oleh majikannya. Apakah itu benar atau tidak? Kalau begitu kita langsung saja bergabung dengan Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Eh, kabar Mas Hidayat? Alhamdulillah, Pak. Gimana? Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Jadi Pak. gimana Kalau kita ini begitu terkait saya dengan langsung, iya. kemarin ya? Ya, silakan, Pak. Langsung aja. Jadi ini kembali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang perlu kami luruskan. Iya. Yang pertama, kan kita apabila ada masyarakat kita yang mungkin terkena musibah atau hal-hal yang mungkin tidak baik di masyarakat, seperti kemarin itu, lebih baik itu disampaikan ke call center KJRI dulu di 550 360 967. Dikasih videonya, Pak, ini ada di daerah ini, jadi Iya. upload gimana itu, Nah, bagus, bagus. kan diupload atau gimana gitu. Jadi halo, Iya, Pak. Bagus, Pak. saya sampaikan lagi bahwa kejadian yang dialami oleh saudara kita ini Iya. sudah ditangani oleh KJRI. Alhamdulillah. Pada saat itu saya terima WhatsApp video itu sekitar jam 2 pagi. Iya. Kebetulan saya masih baru selesai semuanya, saya lihat, kemudian saya koordinasi dengan staf teknis Naker, konsul Naker. Sebenarnya ini yang berhak menjawab mungkin konsul Naker, cuma beliau sedang sibuk menangani banyak itu. Jadi tadi saya minta izin sama beliau Iya, iya. terkait dengan informasi terkait dengan informasi yang viral di video kemarin itu atas nama Ibu Aminah Ibu binti Dalil Aminah. Jubaidi. Oh. Ibu Aminah, ya, Ibu Aminah. Jadi beliau itu sebenarnya bukan dibuang, kita luruskan lagi. Oh iya. Beliau itu bukan dibuang, tetapi keluar dari rumah majikan. Nah, kemudian seolah-olah dibuang. Kita sudah menghubungi pihak majikan. Pada dasarnya itu waktu bulan Juli itu yang bersangkutan sudah mau dipulangkan. Cuma kita kan ingat saat mau dipulangkan sudah membuat paspor, Iya. dipulangkan, tiba-tiba kan pembatasan kan, tidak boleh ada warga negara asing atau Indonesia. Pengumumannya seperti itu, seperti apa? Kepulangan di Indonesia itu ditangguhkan semua dulu. Iya, iya. Nah, waktu itu majikannya itu dengan staf teknis Naker, dengan staf-staf kita itu masih komunikasi. Nah, pada kejadian kemarin ini lagi-lagi kita hati-hati, kita bermedsos. Iya. Timbul nanti takut timbul fitnah. Sebaiknya kalau ada kejadian seperti itu jangan langsung diviralkan. Iya. Sampaikan ke KJRI, kan ada nomornya. Oh, karena ini menyangkut orang Arab ya? ya, kalau majikannya tahu loh, ini kita diviralkan seperti itu, mereka bisa menuntut, bisa malah merugikan PMI kita ini sendiri gitu. Benar. Seperti itu. Yang kita sampaikan, yang dari PMI-nya ini sendiri juga keluarganya sudah datang. Oh, ada keluarganya juga. Sudah datang. Keluarganya ada di sini, saudaranya ada di sini dan menjenguk. Iya, iya. Dan kondisinya saat ini sudah baik. Tapi kembali lagi ke masalah Ibu Aminah ini, kami sampaikan lagi, belum tentu yang bersangkutan itu dibuang. Belum, bukan seperti itu. Jadi yang bersangkutan keluar dari rumah majikan, dan kita sudah telepon hubungi majikan, sekarang posisinya ada di rumah sakit. Gitu. Iya, Pak. Majikan bertanggung jawab, masih komunikasi dengan kita. Majikan bertanggung jawab akan memulangkan
yang bersangkutan karena kondisi kesehatan seperti ini, seperti itu. Bukan lari dari tanggung jawab, tidak. Kita sudah komunikasi dengan baik. Jadi dan hak-haknya juga masih di kita hak-haknya itu kok, seperti gitu, itu. Kalau boleh kita tahu, sudah bikinkan tabungan buat dia yang untuk pulang ke Indonesia, ada semuanya, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma karena kondisi kesehatan mental mungkin pengen pulang yang larut-larut, kondisinya di Indonesia waktu itu tutup, jadi kan mungkin membawa yang bersangkutan ini mungkin keinginan yang sudah pulang ya. Kalau sudah maunya pokoknya pulang, nah itu kan repot. Ya Pak. Seperti Baik Pak. Sebenarnya Ibu Aminah itu asal orang mana gitu? Dari Indonesianya dan sudah berapa tahun sudah berapa tahun di sininya dan statusnya resmi apa ilegal? Ya, statusnya resmi. Mereka sudah 2 kali perpanjangan, statusnya resmi kok. Statusnya resmi, nggak ada masalah. Statusnya resmi, gajinya juga nggak ada masalah ya. Kalau misalnya persoalan kemarin belum, karena gini, majikannya juga bingung. Ini kalau uang saya kasih dia gimana, terus gimana? Akhirnya kan kita sampaikan uangnya ada ditabungkan, dimasukkan kok. Majikan sangat kooperatif dan baik dan menghubungi kita. Cuma pada saat ini majikannya lagi di rumah sakit, dirawat rumah sakit, seperti itu. Dia keluar dari rumah. Nah, teman-teman semua, kalau ada kejadian seperti itu ya saya sudah sering kali Mas Ide juga sampaikan, jangan langsung diupload di medsos, jangan seperti itu. Sampaikan ke KJRI, kan kita terbuka 24 jam. Pak, di sini ada ini nih. Kalau misalnya ya kalau kami nggak viralkan Pak, nanti nggak datang ke KJRI. Nggak juga gitu. kita jangan sesuatu hal itu langsung takutnya timbul fitnah, langsung di blow up, diviralkan. Benar sekali. Gitu. Soalnya kalau kita lihat dalam video tersebut kan ada suara-suara ini bahwa TKW ini dibuang dekat masjid oleh majikannya. Terus dia cabak-cabak. Saya tanya, pada saat dibuang itu ada nggak bukti bahwa, kan tidak ada orang yang membuang atau meninggalin, kan nggak ada. Cuma orang itu ada di situ sendirian, terus meronta-ronta seperti apa gitu kan. Jangan langsung diambilkan bahwa orang itu dibuang itu dari taksi langsung didorong. Nah, itu baru kelihatan terus di videoin. Nah, itu baru kelihatan dibuang seperti itu. Nah, ini orang ada di taman seperti itu. Ya, apapun itu, kejadian apapun, kami terima kasih. Cuma caranya yang kurang elok caranya. Ya, kami tetap apapun yang ada di fenomena di masyarakat, kami tetap tanggapin kok, Cuma kalau memang ada sesuatu hal itu kan alangkah baiknya menghubungi call center kita. Pak, ini ada di videoin, di private dulu, karena kalau sudah tersebar di medsos, kita akan klarifikasi A, B, C, D. Nah, kemudian kalau dari warga negara asingnya tidak terima, maksudnya, saya tidak itu kok, malah menjadikan yang PMI kita menjadi tertuduh, begitu loh. Orang dia keluar sendiri segala macam, misalnya seperti itu. Jadi ya pada prinsipnya kami terima kasih, masyarakat sudah mengimbau, cuma cara-cara untuk melaporkannya ke pengaduan seperti apa itu kan sudah kita sampaikan. Telepon call center kita, nanti petugas akan ke sana. Kan kemarin juga langsung petugas ke sana kan gitu. Iya Pak. Baik, terus kondisinya kan sekarang udah membaik. Nah, dari video tersebut yang saya lihat juga kan stres dan seperti saya nggak, kita klarifikasi dan meluruskan ya dari perkataan-perkataan yang membuat video tersebut bahwa katanya ada kasus seperti seksual gitu. Apakah itu ada bekas atau tidak kira-kira? Ya. Jadi itulah. Ya. Video itu dikomentari dan juga diinterpretasikan. Maksudnya bahasa ya begitulah. Ya. Seolah-olah, gitu. Nah itu kan nggak boleh kita. Iya. Misalnya nih Mas Ujai lagi ke mana? Lagi ke sungai di videoin. Niatnya kan sebenarnya bukan mandi. Jalan-jalan. Niatnya cuma pengen melihat. Iya. Karena bajunya yang kayak orang mandi, wah Mas Ide mau mandi di itu. Padahal belum tentu mandi loh. Iya. Nah kan gitu. Karena interpretasi seseorang itu, nah itu makanya kita bijak-bijaklah bermedsos, jangan sedikit-sedikit dikomentari. Orang belum tentu juga. Nah, ya alhamdulillah kita sudah tangani, kita sudah berikan perlindungan, kemudian kita tanyakan seperti apa, keluarganya juga sudah menjenguk ke kita, sudah melihat kondisinya, insya Allah lah
kita tangani dengan baik, kita hak-haknya juga kita cek semuanya. Alhamdulillah. Dokumennya masih berlaku, iqomahnya masih berlaku, semuanya nggak ada Iya. masalah. Alhamdulillah. Dan seperti apa Pak keadaannya pas masuk ke KJRI terus bisa sampai sehat kembali? Apakah kendalanya hanya stres biasa atau apa aja? Kendalanya pengen pulang. Pengen pulang. Oh, karena pengen pulang aja gitu. Iya. Iya. Kadang-kadang ada mungkin ada sebagian, ada beberapa TKW yang seperti itu sih, yang nggak kuat pengen pulang banget, seakan majikannya nahan hingga terjadi seperti itu. Tapi ada juga yang kuat. Nah, bagaimana untuk menyikapi seperti itu Pak? Misalkan, wah udah pengen banget tapi majikan belum ngasih, supaya kuat mental itu seperti apa? Nah, kembali lagi kan kita punya call center, sampaikan. Kemudian kita ya istilahnya kenapa sih kok KJRI meminta majikannya datang, meminta syarikannya bertanggung jawab. Ya itu salah satunya adalah manakala mereka nanti masih pengen supaya pekerjanya tetap kerja di situ, ya itulah kita bisa turun, kita bisa melaporkan ke maktab amal, kita juga bisa kalau terjadi sesuatu kita bisa lapor ke polisi untuk itu kan. Nah itu kalau dasarnya ada, datanya ada. Nah seperti itu. Ya kalau misalnya majikan membutuhkan kita, otomatis mereka akan tunduk dengan aturan kita. Tetapi kalau kitanya sendiri yang nggak mau mengikuti aturan kita, ya bagaimana? Intinya teman-teman semuanya, kami ini tidak mau nyusah-nyusahin Bapak Ibu semuanya lah. Dan tidak mau nyusah-nyusahin. Cuma kita ini kalau di sini di negeri yang ya luar biasa hiruk pikuknya luar biasa, fenomenanya. Nah kita harus membentengi diri dengan seperti perjanjian kerja, seperti paspor yang harus dipegang yang masih berlaku berapa lama, harus diingatkan lagi seperti itu. Kalau belum dibuatin iqomah, tanya, buatin iqomah seperti itu. Iya benar sekali. Nah karena kan di sini cuma by system semua sekarang. Sudah by system, nanti jadi masalah ya masalah lagi kan begitu. Ini lagi Pak, banyak sekali dari komentar yang saya upload itu seolah-olah akhirnya bukan menjelek, ya bisa jadilah atau jadi ke KJRI. Kenapa sih KJRI nggak gerak cepat, nggak cepat untuk menangani? Nah, apa yang Bapak mau kasih saran atau kasih tahu kepada semua warga negara Indonesia khususnya yang ada di Arab Saudi? Dan apakah memang pengaduan setiap hari itu di KJRI itu ada berapa gitu dari berbagai kasus? Nah, saya lihat dulu nih statistik pengaduan ya. Iya. Ada di sini statistik kita. Pengaduan masuk. Di sini itu satu hari yang mengadu ke kita, yang mengadu nih, itu ada 30, rata-rata 36. Satu hari. Masya Allah. Mengadu permasalahan. Terus yang tanya syarat paspor, ada 120. Tanya syarat paspor gimana? Ini tanya. Iya. Tanya yang penerbangan berapa? Ada penerbangan enggak? Ini sudah 60 orang. Iya. Kemudian tanya lagi apa nih? Visa, visa lain bisa. Banyak gitu. Jadi bukan 1-2 gitu ya? Bukan 1-2 pengaduan Mas. Iya. Iya, soalnya kan banyak komentar-komentar seolah-olah KJRI nggak gerak cepat lah, nggak menanggapi gitu semua yang diadukan oleh mereka. Gimana nggak menanggapi? Nih statistiknya. Iya. Total yang kasus yang ditangani itu baru berapa nih? Kasus yang ditangani itu 523 nih dalam 3 bulan ini. Yang sudah selesai 133, yang masih dalam proses 390. Masya Allah, iya. Ya kan? Benar sekali. Jadi ini ya, supaya teman-teman mengerti dengan kerja dari KJRI ya, karena dari pengaduan kasus itu banyak sekali, bukan 1-2 tapi ratusan. Iya. Nih, yang tanya jawab selama 1 Oktober sampai dengan 27 Oktober sampai dengan hari ini. Iya. Pertanyaan-pertanyaan nih, yang tanya jawab ini. Yang bertanya saja itu, SPLP 70 orang. Ini yang bertanya SPLP 70 orang. 33 orang.
Tarhil 16 ini pengaduan yang tanya jawab menanyakan gitu. Iya, Total 273 tentang paspor berapa janji temu banyak. Kita udah punya statistik semua, Mas. Iya, Tinggal lihat nih. Mau dilihat. Masya Allah. Ini buktinya nih. Ya benar sekali. Kita punya sistem, bukan kita mau ngada-ngada asal jeplak aja, enggak lah. Asal ngomong doang enggak. Kita punya. Ini pengaduan yang masuk by system. Yang ngadu langsung juga lain lagi. Nah. Oh, yang datang langsung juga ada. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya kami sih nggak itu. Ya mungkin kok kenapa KJRI terlambat segala macam. Ya bukan terlambat kan, hari itu laporan hari itu dalam sebelum 1 kali 24 jam langsung ditangani kan. Iya. Ya kalau misalnya kita langsung ada pengaduan langsung datang ke sana. Ya kami kan butuh waktu, butuh personel yang disiapkan seperti itu. Tapi intinya kan endingnya teman-teman ini terlayani dan juga tidak jadi masalah seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu saya lanjut lagi ke masalah Ibu Aminah. Itu sebenarnya asal TKW-nya asal Ibu Aminah dari kota mana Pak di Indonesia? Dari Cianjur. Oh, Cianjur. Dari Cianjur. Ternyata orang Cianjur ya. Aduh ya Allah. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan dipulangkan. Kita lihat kondisinya dulu. Masa langsung dipulangkan kalau yang dia kondisinya sudah stabil, kemudian majikannya kan kita kan minta exit, yang mengexit kan majikannya nanti. Iya. Dan majikannya masih kita sudah koordinasi gitu, sudah ya langkah-langkah teman dari Naker sudah bagus lah dari teknis Naker, dari konsuler. Kami hanya menyajikan dari teknis imigrasi menyajikan data paspornya sudah ada di teknis Naker selama. Sebenarnya ini sudah mau dipulangkan sebetulnya, cuma ya karena kondisi terus kondisi kesehatan majikan ya gitu. Ya dengan adanya kejadian ini saya memohon kepada teman-teman semuanya jangan langsung diupload di media sosial karena belum tentu seperti apa faktanya. Nanti kita malah malu sendiri gitu loh. Kalau sudah terlanjur seperti apa, kan kami juga harus minta maaf nih sama majikannya. Maksudnya tiba-tiba dibuang sama majikannya tuh nggak membuang gitu. Majikannya tuh lagi sakit, dia keluar. Nah, itu. Nah, kita kan repot. Yang mau disalahkan siapa? Ya, makanya Pak, alhamdulillah. Kondisinya seperti itu. Iya, alhamdulillahnya saya bikin video pun nggak berani. Makanya saya nggak berani bikin judul TKW dibuang majikannya. Wah, videonya tuh belum jelas apakah benar majikannya atau cuma ngomong doang. Ya, alhamdulillah sih nggak bikin judul seperti itu. Iya. Cuman dibikin kita harus lebih membuat sesuatu konten apapun itu jangan untuk viral kita biar follower kita banyak gitu, janganlah. Boleh seperti itu, tapi berdasarkan fakta dulu. Kita sudah di dunia maya, di medsos itu sampaikan sesuatu yang mendidik. Kalau yang memang tidak perlu ya nggak perlu diupload, buat apa diupload seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sensitif ya, seperti ini sensitif, itu sebaiknya lapor ke KJRI, di videoin nggak apa-apa, sampaikan ke KJRI videonya, nanti baru kondisinya begini di sini, kan bisa seperti itu. Ya teman-teman paling tidak kalau nggak tahu nomor telepon saya atau nomor TikTok saya segala macam, bisa sampaikan ke saya ke KJRI ke 050 360 9667. Kan harus hafal. Di luar negeri itu nomor KJRI itu harus ada. Pak, KJRI kok nggak diangkat segala macam, kirimin pesan, udah. Iya benar. Nanti pasti dibalas. Yang dilayani bukan 1 orang, nomor 1 melayani 300 orang. Seperti itu. Ya kita kan keterbatasan personel juga, ya mohon dimaklumi juga. Kami tetap dengan komitmen bahwa kami ingin sangat baik melayani masyarakat seperti itu. Ya benar sekali. Ya kadang juga ada yang kebetulan ya seperti saya sendiri, banyak orang yang bertanya. Kadang mungkin ada yang bertanya saya lagi tidur, jawabannya telat. Ada yang saya kebetulan yang bertanya lagi main HP langsung kejawab. Kadang seperti itu juga ya. Iya. Sama seperti saya, kadang TikTok saya juga seperti itu. Nah, itu kan benar. DM saya juga. Kadang ada orang yang kejawab cepat karena kebetulan lagi main. Lagi main di media. Kadang ada yang jawab telat ya kebetulan SMS-nya lagi tidur. Oke, Pak, jadi intinya dari video yang beredar tersebut tidak ada kriminalisasi gitu, nggak ada kasus-kasus kriminal.
Dari video yang ada, kami luruskan lagi bahwa yang bersangkutan keluar dari rumah majikan. Dari rumah majikan aja. Yang kemudian ya tidak ada niat majikan itu membuang. Majikan berkomitmen bahwa akan menyelesaikan ini karena posisinya sekarang majikan lagi sakit, posisi di rumah sakit juga. Ya kita kemanusiaan juga. Tapi untuk haknya paspornya masih ada di KJRI. Bukti bahwa yang bersangkutan akan dipulangkan karena paspornya masih di KJRI. Kemudian juga sudah dibuatkan tabungan. Jadi insya Allah tidak ada masalah untuk hak-haknya. Persoalannya kan yang bersangkutan saat ini sedang sakit, ada gangguan lah maksudnya. Nah kita menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk tenang dan akan dipulangkan. Kalau sudah di KJRI insya Allah nggak ada masalah. Dan keluarganya juga sudah menjenguk semuanya. Aduh, alhamdulillah kalau gitu lega, terjawab sudah. Nah, saya simpulkan untuk semuanya bahwa kasus yang dialami oleh Ibu Aminah tersebut atau dengan judul yang ngasih judul TKW dibuang ini selesai, bahwa alhamdulillah sekarang sudah ditangani KJRI dan selesai, majikannya pun insya Allah akan bertanggung jawab untuk segera pulang. Kalau begitu terima kasih Pak atas klarifikasinya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman yang lain. Silahkan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang selalu menyampaikan apresiasi, selalu menyampaikan keluhan-keluhan yang insya Allah kita tanggapi dengan baik. Kalau toh kami ada kekurangan, yang mohon dimaafkan, mohon didoakan yang baik kepada kami. Tetapi kembali lagi, bijaklah bermedsos, sampaikan sesuatu hal itu lebih baik langsung direct ke KJRI terkait dengan persoalan-persoalan. Jangan melalui A, B, C, perantara segala macam. Sebisa mungkin teman-teman memberanikan diri. Tidak akan disalah-salahkan. Terutama juga terkait dengan pelayanan. Silakan datang, silakan ajukan sendiri, silakan isi. Bertanya boleh, tetapi bukan berarti kita menyuruh orang untuk melakukan. Sebaiknya lakukan sendiri kok. Bisa semua. Kita warga negara Indonesia bisa melakukan itu. Jadi mau dilayani terkait dengan paspor, terkait dengan minta data atau keluhan ingin pulang atau masalah-masalah ketenaga kerjaan, sampaikan langsung sendiri. Jadi biar tahu sendiri, bukan bertanyalah kepada KJRI. Biar tahu juga KJRI itu ada di mana, di daerah rehab kan gitu kan. Benar. Jangan sampai sudah 10 tahun nggak tahu KJRI di mana kan gitu. Nggak tahu nomor teleponnya. Nah, kepada pegiat media sosial juga teman-teman, kami terima kasih telah menyampaikan berita-berita yang baik, kemudian juga memberikan kritik dan saran yang membangun buat kita. Kami ucapkan terima kasih. Kembali lagi, jangan kita langsung sesuatu hal diviralkan tanpa klarifikasi dulu. Kemudian kita sampaikan sesuatu hal lebih baik, sampaikan dulu. Sebenarnya ini kan bukan di ranah kami yang urus menjelaskan seperti ini, cuma pada saat ini saya sudah izin dengan Pak Konsul Naker tadi, staf teknis tenaga kerja, bahwa beliau sedang sibuk banyak kegiatan di luar yang apalagi kalau bukan untuk masalah penanganan penyelesaian permasalahan PMI. Nah, ya saya izin, saya menjelaskan karena juga saya tahu kejadian seperti ini, saya juga yang melaporkan kepada beliau. Karena kan tidak mungkin saya yang ambil alih. Di sini kerja itu sudah sesuai dengan tugas pokok masing-masing di bagian mana yang harus menyelesaikan. Kita satu tim, cuma yang menjadi front line-nya yang Otoritas Tenaga Kerja nanti Pak. Nanti kalau masalah kekonsuleran nanti dari di bawah di bawah koordinator dari Pak KPW Pak Safatul Ghafur. Jadi kami semua satu. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin menjadi ranah dari Naker, ranah dari konsulat dan ranah dari imigrasi. Jadi tidak salah melapor ke kami atau konfirmasi ke kami, tapi harus dimengerti juga bahwa ada batasan-batasan yang harus kami sampaikan, karena ini terkait dengan masalah pelayanan. Nah, kami dari KJRI, teknis imigrasi, konsuler, siap untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Satu lagi, bijak bermedsos, jangan langsung main upload saja, terus di komen yang nggak jelas seperti itu, tanpa konfirmasi dulu. Nah gitu ya Mas Ade, Mas Ide. Ya, kalau begitu terima kasih semuanya Pak, terima kasih sekali sudah memberikan klarifikasi. Semoga klarifikasi tersebut bermanfaat, dan sekali lagi jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk bagikan ke media sosial kalian supaya teman-teman yang lain juga mengetahui bahwa asli dari kejadian tersebut seperti inilah gitu. Kalau begitu saya pamit, saya Dea Pencurer dan narasumber kita yakni Pak Konsul Imigrasi Pak Ahmad Zaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Terima kasih Pak. Salam warahmatullahi Ya.